Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas A, mata kuliah pengukuran teknik data akuisisi, akan mempresentasikan dan juga menjelaskan sebuah materi dalam subbab mengenai konsep ketidakpastian dalam pengukuran. Lalu kelompok kami, kelompok 3, beranggotakan 5 orang anak. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Bagus Triwilianto, dengan NIM I04200077. Lalu Dinar Prambana, NIM I04200040. Dewangga Restu Arya Nugroho, I04200041. Gema Elwali, I04200055. Lalu yang terakhir, Densa Akbar Al-Kausar, I04200062. Lalu langsung saja untuk pendahuluan dalam materi kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Introduction. Pendahuluan. Next. Definisi. Ketidakpastian pengukuran merupakan selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Sifat dari ketidakpastian ialah memungkinkan terjadi dengan selisih maksimal antara nilai ukur dan nilai sebenarnya. Adanya ketidakpastian dalam pengukuran dipengaruhi oleh kondisi alat ukur dan ketelitian dari pengukur. Dalam suatu pengukuran selalu ada nilai ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran akan menentukan ketelitian pengukuran yang dilakukan berulang kali. Dalam berbagai kasus pengukuran, ketidakpastian pengukuran dan ketelitian pengukuran dinyatakan dalam angka signifikan. Semakin banyak angka signifikan, maka semakin kecil ketidakpastian pengukuran dan semakin besar ketelitian dari pengukuran. Measurement error, kesalahan pengukuran. Measurement error. Pengukuran merupakan penentuan nilai sebuah benda, kapasitas, atau nilai dari suatu dimensi terhadap alat ukur. Perbedaan antara nilai yang sesungguhnya dengan nilai yang tertera saat pada pengukuran atau nilai ukur. Kesalahan tidak dapat dihindarkan. Nilai suatu pengukuran dapat mendekati aslinya dengan sebuah ketidakpastian. Measurement error. Kesalahan pengukuran dibagi dua, kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Systematic error mengakibatkan rata-rata nilai menjadi tidak seperti nilai yang sesungguhnya. Sedangkan random error mengakibatkan standar deviasi nilai menjadi berbeda dengan nilai aslinya. Dapat dilihat disajikan gambar antara kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Measurement error. Terdapat rumus X aksen sama dengan X bar plus minus UX. Next. Measurement error. Desain pengukuran dengan informasi yang terencana dan tertutup atau terbatas. Tahapan lanjut atau sekali pengukuran. Membutuhkan informasi tambahan. Pengukuran berulang dengan gabungan situasi 1 dan 2. Lalu yang selanjutnya ada design stage uncertainty analysis atau tahap desain untuk ketidakpastian. Next. Nah, lalu di sini ada tahapan-tahapan pada ketidakpastian. Yang pertama kita harus tahu dulu analisis ketidakpastian, yaitu analisis ini mengacu pada analisis yang dilakukan pada tahap perumusan sebelum pengujian. Nah, jadi fungsinya ini adalah untuk menghitung, mengestimate dari ketidakpastian minimum berdasarkan instrumen dan metode yang dipilih. Nah, analisis ketidakpastian ini juga digunakan untuk membantu memilih peralatan dan prosedur pengujian yang dapat dikatakan yang tepat lah.
Nah, lalu sistem pengukuran kan biasanya terdiri dari sensor dan instrumen. Nah, masing-masing tersebut pasti ada ketidakpastian sistem yang berlaku. Nah, pada ketidakpastian yang dapat dilambangkan dengan U0 ini disebut dengan ketidakpastian zero order, yaitu mengasumsikan bahwa variasi yang diharapkan dalam nilai-nilai yang diukur menjadi jumlah yang menjadi ketidakpastian tersebut. Yang pada dasarnya U0 adalah perkiraan ketidakpastian acak yang diharapkan yang disebabkan oleh penyebaran data karena resolusi instrumen. Next. Nah, ini adalah ketidakpastian mu0 tadi yang zero tadi, zero value. Nah, sebagai pengganti deformasi lain, tetapkan nilai numerik 0 sehingga setengah dari resolusi instrumen analog atau sama dengan jumlah terkecil digitalnya. Nah, nilai ini akan cukup mewakili interval ketidakpastian pada kedua sisi. Nah, rumusnya ini adalah U0 sama dengan setengah resolusi atau 1 LSD. Pengukuran seperti ini tuh dilakukan pada saat contohnya itu penggaris dengan ketelitian 1 mm. Maka bisa ditulis dengan rumus tadi yaitu X bar plus minus mu0 P persen, maka ditulisnya itu rata-rata plus minus setengah dari 1 mm yaitu 0,5 mm dengan P-nya itu 95%. Seperti itu contohnya. Nah, tetapi kecuali secara khusus dinyatakan lain, tanda plus minus untuk ketidakpastian akan diasumsikan untuk setiap nilai ketidakpastian yang dihitung. Nah, diterapkan hanya ketika menulis interval ketidakpastian pada akhir suatu hasil. Seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi rata-rata setelah pengukuran baru plus minus dengan ketidakpastiannya, yaitu pada contoh penggaris dengan ketelitian 1 mm, yaitu ketidakpastiannya 0,5 mm. Next. Nah, lalu di sini ada penggabungan kesalahan elemental dengan metode RSS. Nah, pastikan pada suatu ketidakpastian ini ada penyebaran. Nah, penyebaran ini adalah kesalahan pengukuran individu yang berinteraksi dengan kesalahan lain, maka memengaruhi ketidakpastian pengukuran. Setiap kesalahan individu itu disebut kesalahan unsur, misalnya kesalahan sensitivitas dan kesalahan linearitas dari transducer. Nah, perkiraan ini dapat dihitung dengan metode RSS dengan rumus UX sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah UK kuadrat. Nah, jika ditulis dengan notasi sigma, maka jadi akar dari notasi sigma K dimulai dari 1 hingga K UK kuadrat dengan probabilitas persen. Nah, metode RSS ini adalah ukuran variansi untuk kesalahan. Jadi, penyebaran variansi ini menghasilkan perkiraan yang mungkin dari ketidakpastian total. Jadi, ketidakpastian yang ada, elemen ketidakpastian yang ada itu ditotal, maka dijadikan suatu variansi dengan metode RSS. Next. Lalu yang ketiga ini adalah tahap desain yang menggabungkan keduanya. Nah, untuk instrumen dan metode pengukuran yang digabungkan ini adalah instrumen dan ordinal ya maksud saya. Digabungkan maka jadinya tahap desain. Nah, karena keterbatasan informasi yang digunakan, perkiraan ketidakpastian tahap desain dimaksudkan hanya untuk panduan untuk memilih peralatan dan prosedur sebelum pengujian dan tidak akan pernah digunakan untuk melaporkan hasil. Nah, jadi ini tuh hanya untuk perkiraan desain aja, bukan untuk hasil akhir yang akan digunakan untuk penyajian data. Nah, prosedur untuk memperkirakan ketidakpastian tahap desain ini diuraikan pada gambar di samping. Ketidakpastian desain untuk sistem uji dengan menggabungkan masing-masing ketidakpastian tahap desain untuk setiap komponen dalam sistem menggunakan metode RSS sambil mempertahankan konsistensi unit dan tingkat kepercayaan pada pengukuran. Next. Lalu yang keempat ada identifying error sources atau mengidentifikasi sumber dari kesalahan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kesalahan itu merupakan salah satu sifat dari pengukuran. Nah, beberapa yang sering kita jumpai ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada kesalahan kalibrasi, kesalahan akuisisi data, dan yang ketiga kesalahan reduksi yang akan kita bahas ketiga-tiganya setelah slide berikut. Next.
Yang pertama ada kesalahan kalibrasi. Seperti yang kita ketahui, kalibrasi merupakan proses membandingkan alat ukur dengan standar yang ada sebagai referensi awal alat tersebut. Nah, biasanya kesalahan yang terjadi pada kalibrasi ini ada tiga contoh, yaitu kesalahan referensi yang dipakai, kesalahan instrumen yang dikalibrasi, kesalahan saat melakukan kalibrasi. Jadi misal kita punya produk A yang dikalibrasi dengan referensi produk B, nah itu salah. Begitu juga saat kita melakukan kalibrasi, individu yang melakukan kalibrasi tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu juga termasuk kesalahan kalibrasi. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada kesalahan akuisisi data. Nah, akuisisi data itu adalah error yang terjadi saat pengukuran dilakukan. Nah, bisa dikategorikan ini ada dua, yaitu faktor instrumen dan juga faktor bisa dibilang eksternal lah. Instrumen error ini terjadi karena mesin itu sendiri, misalkan ada sebuah pengukuran digital, nah itu bisa jadi errornya dari outputnya atau transducernya error, signal conditioningnya juga error. Nah, bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan dari eksternalnya, dari faktor-faktor luar, bisa jadi saat instalasinya error, juga ada faktor-faktor dari lingkungannya yang tidak mendukung dari pengukuran tersebut. Next. Nah, yang terakhir ada kesalahan pengurangan data. Nah, kesalahan ini termasuk kesalahan sensor dan instrumen yang belum ditemukan oleh kalibrasi. Mudahnya seperti ini. Jadi jika kita sudah mendapatkan suatu data dan kita ingin melakukan plotting atau modeling, atau kita ingin mengolah data tersebut, nah data tersebut itu kita mengolahnya secara tidak teliti, dan nah itu termasuk salah satu kesalahan pengurangan atau reduksi data. Nah, seperti tabel 5.4 ini ada common source ya. Jadi yang biasa salah itu ya seperti yang tadi saya bilang, ada curve fit error saat plotting kurva, terus ada modeling error juga saat melakukan modeling, dan banyak lain-lainnya. Nah, ketiga ini saling berhubungan. Bisa saja yang tadi masuk ke kalibrasi, dan juga pengurangan data bisa saja masuk ke akuisisi. Jadi ketiga ini saling berhubungan pada saat sumber-sumber error pada pelakuan pengukuran. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai systematic error dan juga random error. Next. Systematic error atau kesalahan sistematis adalah kesalahan yang sumbernya dapat diikuti dan dipelajari sehingga dapat diperbaiki sampai batas sekecil-kecilnya. Kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang berasal dari pengaruh-pengaruh yang dapat diketahui dengan pasti atau ditimbulkan oleh adanya faktor tetap yang mengakibatkan hasil pengujian cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kesalahan sistematis memiliki nilai atau proporsi yang sama untuk setiap pengukuran. Kesalahan sistematis tergantung pada spesifikasi pembuat, uji kalibrasi, pemodelan matematika, dan lain sebagainya. Next. Dalam kesalahan sistematis, berbagai sebab dapat mengakibatkan timbulnya kesalahan sistematis, seperti kelemahan metode pengujian, kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian, atau bahan standar yang tidak mampu telusur ke standar pengukuran nasional ataupun internasional. Kesalahan-kesalahan tersebut tidak mempengaruhi penyebaran data, tetapi akan menunjukkan bias rata hasil pengujian, sehingga kesalahan sistematis akan mempengaruhi akurasi suatu hasil pengujian. Kemudian contoh dari kesalahan sistematis sendiri yaitu antara lain kesalahan dalam melakukan kalibrasi, penentuan nilai skala alat ukur yang tidak tepat, kondisi alat ukur yang sudah berubah, pengaruh alat ukur terhadap besaran yang diukur,
ketidakcermatan membaca skala, dan juga kesalahan posisi pengamat atau kesalahan paralaks. Next. Selanjutnya yaitu random error atau kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang sumbernya sulit diikuti dan dipelajari sehingga tidak dapat diperbaiki. Kesalahan acak berasal dari pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat diperkirakan atau diprediksi dan hanya bersifat sementara. Kemudian kesalahan acak terjadi secara kebetulan atau tanpa disengaja dan bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran lainnya. Kesalahan acak tidak dapat dihindari, tetapi mengelompok di sekitar nilai sebenarnya. Dengan menggunakan distribusi T, ketidakpastian acak untuk seluruh pengukuran yaitu adalah P X bar sama dengan plus min T Sx per akar M, di mana Xx adalah standar deviasi dari sampel. Lalu untuk pengukuran tunggal dan juga untuk setiap pengukuran tunggal measurement, ketidakpastian acak adalah Px sama dengan Tsx. Next. Lalu contoh dari random error atau kesalahan acak antara lain yaitu kesalahan menaksirkan skala terkecil, kesalahan definisi. Contohnya yaitu penampang kawat yang dianggap lingkaran sempurna. Lalu nilai besaran yang selalu berubah. Contohnya suhu atau tegangan yang tidak stabil. Lalu gangguan dari luar yang tidak dapat dihindari. Lanjut. Lalu yang keenam ada analisis ketidakpastian atau propagasi kesalahan. Propagasi kesalahan atau propagation error merupakan suatu proses mengevaluasi kesalahan dalam jumlah yang dihitung dari nilai-nilai yang diamati yang memiliki kesalahan. Dalam pengukuran, karena keterbatasan alat ukur maupun kondisi lingkungan, maka setiap pengukuran akan menghasilkan hasil ukur yang tidak sebenarnya. Error merupakan gambaran deviasi hasil baca alat ukur terhadap nilai benar besaran fisis yang diukur, sebagai akibat bahwa kita tidak mengetahui nilai benar dari apa yang kita ukur. Next. Lalu sequential perturbation, yaitu pendekatan numerik, juga dapat digunakan untuk memperkirakan propagasi ketidakpastian hingga hasil yang menghindari diferensial langsung dari hubungan fungsional. Pendekatan ini berguna untuk mengurangi data yang sudah disimpan dalam bentuk diskrit. Metode ini menggunakan metode beda hingga untuk mendekati turunan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan pengukuran untuk variabel independen di bawah beberapa kondisi operasi tetap. Hitung hasil R di mana R sama dengan Fx1, X2 sampai Xl. Nilai ini memperbaiki titik operasi untuk pendekatan numerik. Lalu langkah kedua yaitu tingkatkan variabel independen dengan ketidakpastian masing-masing dan hitung ulang hasil berdasarkan masing-masing nilai baru ini. Sebut saja nilai-nilai tersebut R, yaitu sebagai berikut. R1 ini sampai RL. Lanjut. Untuk langkah ketiga yaitu dengan cara yang sama, kurangi variabel independen dengan ketidakpastian masing-masing
dan hitung ulang hasil berdasarkan masing-masing nilai baru ini. Sebut nilai-nilai ini sebagai RI. Lalu langkah 4, hitung perbedaan dari delta RI dan delta RI plus dan delta RI min. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai L. Lalu langkah kelima, mengevaluasi perkiraan kontribusi ketidakpastian dari setiap variabel dengan rumus berikut ini. Maka hasil dari ketidakpastiannya adalah UR sama dengan buka kurung notasi sigma dari L dengan I sama dengan 1, lalu delta RI pangkat 2 tutup kurung pangkat 1/2. Next. Metode Monte Carlo. Dalam simulasi Monte Carlo menyediakan cara lain yang efektif untuk memperkirakan penyebaran ketidakpastian dalam variabel independen terhadap ketidakpastian dalam suatu hasil. Seperti yang disajikan dalam bab 4 tadi, hasil dari simulasi Monte Carlo konvergen adalah statistik populasi yang diprediksi dalam hasil R, X bar, SX, S, X bar, dari mana kita menghitung ketidakpastian acak dalam hasilnya. Umumnya, konvergensi diklaim ketika standar deviasi yang dihitung tidak lagi berubah sebesar 1% hingga 5%. Sebagai salah satu pengujian untuk konvergensi, kami mendefinisikan toleransi numerik sebagai setengah dari digit yang paling tidak signifikan dari perkiraan ketidakpastian standar atau SX bar. Maka dapat dinyatakan definisi toleransi numerik sama dengan setengah LSD. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Advanced Stage Uncertainty Analysis atau analisis ketidakpastian tahap lanjut. Next. Jadi dalam analisis ketidakpastian tahap desain, kami hanya mempertimbangkan kesalahan karena resolusi sistem pengukuran dan kesalahan kalibrasi instrumen yang diperkirakan. Tetapi jika informasi tambahan tersedia, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih baik tentang ketidakpastian dalam suatu pengukuran. Jadi analisis ketidakpastian tahap lanjut memungkinkan pengambilan analisis tahap desain lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesalahan kontrol prosedural dan pengujian yang mempengaruhi pengukuran. Di sini menganggapnya kita sebagai metode untuk analisis ketidakpastian menyeluruh ketika kumpulan data besar tidak tersedia. Hal ini sering terjadi pada tahap awal program pengujian atau untuk pengujian tertentu di mana pengukuran berulang tidak mungkin dilakukan. Next. Analisis tahap lanjut seperti itu juga dikenal sebagai analisis ketidakpastian pengukuran tunggal 3,6. Dapat digunakan dalam tahap desain lanjutan dari pengujian untuk memperkirakan ketidakpastian yang diharapkan di luar perkiraan tahap desain awal dan untuk melaporkan hasil dari program pengujian yang melibatkan pengukuran pada satu atau lebih parameter, tetapi tanpa atau relatif sedikit pengukuran berulang dari variabel terkait pada setiap kondisi pengujian. Jadi pada dasarnya metode ini menilai berbagai aspek pengujian utama dengan mengukur potensi kesalahan, meskipun berbagai tes verifikasi yang terfokus dengan baik. Next. Yang pertama itu ada bagian zero order uncertainty. Semua variabel dan parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran, termasuk waktu, diasumsikan tetap kecuali untuk tindakan fisik pengamatan itu sendiri. Jadi dalam keadaan seperti itu, setiap data hamburan diperkenalkan pada pengamatan berulang dari nilai output adalah hasil dari resolusi instrumennya saja.
Nilai memperkirakan tingkat variasi yang diharapkan dalam nilai yang diukur ketika semua efek yang mempengaruhi dikendalikan dan ditemukan menggunakan persamaan 5.1. Atau yang bisa dilihat di bawah, R sama dengan FI, X1, X2 sampai XL. Dengan sendirinya ketidakpastian zero order, ya, yang selanjutnya, ya, dengan sendirinya ketidakpastian zero order itu merupakan, jadi untuk selanjutnya itu yang next. Yang kedua itu ada higher order uncertainty. Jadi di sini itu estimasi ketidakpastian tingkat tinggi mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi pengujian dan variabilitas semua variabel yang diukur. Jadi misalnya pada tingkat order pertama, pengaruh waktu sebagai variabel asing dalam pengukuran dapat dipertimbangkan. Artinya, apa yang akan terjadi jika kita memulai pengujian, mengatur kondisi pengoperasian, dan duduk dan menonton. Jika variasi dalam nilai terukur diamati, maka waktu adalah faktor dalam pengujian. Mungkin karena beberapa pengaruh asing yang mempengaruhi kontrol proses atau hanya melekat pada perilaku variabel yang diukur. Dalam prakteknya, ketidakpastian pada tingkat pertama ini akan dievaluasi untuk setiap variabel terukur tertentu dengan mengoperasikan fasilitas pengujian pada beberapa kondisi operasi tunggal yang akan berada dalam kisaran kondisi yang akan digunakan selama pengujian yang sebenarnya. Jadi satu set data, katakanlah itu N, kurang lebih dari sama dengan 30, akan diperoleh di bawah beberapa kondisi operasi yang ditetapkan. Ketidakpastian order pertama dari kemampuan kita untuk memperkirakan dua nilai dari nilai terukur dapat diperkirakan sebagai U1 itu sama dengan TV PS X bar. Next. Ketidakpastian di U1 itu termasuk efek resolusi. U0 jadi hanya ketika U1 sama dengan U0. Adalah waktu bukan faktor dalam ujian. Dalam dirinya sendiri, ketidakpastian order pertama tidak memadai untuk laporan hasil tes. Dengan setiap urutan berturut-turut, faktor lain yang diidentifikasi sebagai mempengaruhi nilai terukur dimasukkan ke dalam analisis, sehingga memberikan perkiraan ketidakpastian yang lebih tinggi, tetapi lebih realistis. Contohnya, di tingkat kedua mungkin tepat untuk menilai batas kemampuan untuk menduplikasi kondisi operasi yang tepat dan konsekuensi pada hasil tes. Atau mungkin variasi spasial yang mempengaruhi busur hasil yang dinilai. Seperti ketika nilai dari pengukuran titik ditetapkan untuk mengukur volume yang lebih besar. Ini adalah serangkaian tes verifikasi yang dilakukan untuk menilai kasualitas. Next. Yang selanjutnya yaitu ada NTH order uncertainty. Pada perkiraan NTH order, karakteristik kalibrasi instrumen dimasukkan ke dalam skema melalui ketidakpastian instrumen UC. Perkiraan praktis dari ketidakpastian NTH order diberikan oleh UN sama dengan kurung buka U2 U kuadrat C plus batasi sigma N min 1 batas 1 U kuadrat I kurung tutup 1/2 kurung buka P persen kurung tutup. Jadi perkiraan ketidakpastian pada urutan NTH memungkinkan perbandingan langsung antara hasil tes serupa yang diperoleh baik menggunakan instrumen yang berbeda atau di fasilitas pengujian yang berbeda. Jadi perhatikan bahwa sebagai minimum, analisis tahap desain hanya mencakup efek yang ditemukan sebagai akibat dari U0 dan UC. Ini merupakan tingkat di antara yang memungkinkan prosedur pengukuran dan efek kontrol untuk dipertimbangkan dalam skema analisis ketidakpastian. Jadi perkiraan NTH order uncertainty ini memberikan nilai ketidakpastian yang dicari dalam tahap desain lanjutan atau dalam analisis pengukuran tunggal. Ini merupakan nilai yang tepat untuk digunakan untuk melakukan hasil dari tes pengukuran tunggal. Bisa dilihat ya. Next, materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang multiple measurement uncertainty analysis atau analisis ketidakpastian pengukuran ganda. Bagian ini mengembangkan metode untuk memperkirakan ketidakpastian dalam nilai yang ditugaskan ke variabel berdasarkan serangkaian pengukuran yang diperoleh dalam kondisi operasi tetap. Di sini terdapat propagation of measurement error.
Prosedur untuk analisis ketidakpastian pengukuran ganda terdiri dari langkah-langkah berikut. Pertama, mengidentifikasi kesalahan unsur dalam pengukuran. Kedua, perkirakan magnitude error sistematis dan acak di masing-masing kesalahan unsur, dan menghitung perkiraan ketidakpastian untuk hasilnya. Dalam analisis pengukuran ganda, hal ini penting untuk membagi perkiraan kesalahan unsur menjadi ketidakpastian acak dan sistematis. Sebuah metode untuk memperkirakan ketidakpastian dalam X berdasarkan ketidakpastian di masing-masing unsur acak kesalahan sistematik diberikan pada gambar di samping. Kemudian terdapat ketidakpastian standar acak. Ketidakpastian standar acak pengukuran merupakan ukuran dasar ketidakpastian karena kesalahan unsur yang diketahui yang mempengaruhi variabilitas variabel X pada satu tingkat kepercayaan deviasi standar. Nah, persamaan seperti di bawah, di mana masing-masing Sx bar K sama dengan Sxk per akar NK. Derajat kebebasan V dalam standar acak tidak pasti diperkirakan menggunakan rumus Wells-Satterthwaite. Seperti persamaan di bawah ini. V sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai K dikalikan S X bar kuadrat K dikuadratkan di per sigma K sama dengan 1 sampai K dikalikan S X bar pangkat 4 K per VK, di mana K mengacu pada setiap kesalahan unsur dengan sendirinya. VK sama dengan NK-1. Kemudian ada ketidakpastian standar sistematis. Pengukuran ketidakpastian standar sistematis memberikan ukuran dasar ketidakpastian karena kesalahan sistematis unsur yang mempengaruhi pengukuran variabel X pada satu tingkat kepercayaan deviasi standar. Seperti persamaan di bawah ini, X bar. Kemudian terdapat ketidakpastian standar gabungan. Ketidakpastian standar gabungan dalam X dilaporkan sebagai kombinasi dari ketidakpastian standar sistematis dan ketidakpastian standar acak. UX sama dengan BX bar kuadrat plus SX bar kuadrat pangkat setengah. Bentuk yang lebih umum dari persamaan ini adalah seperti persamaan berikut. Kemudian derajat kebebasan dalam persamaan di atas ditemukan oleh persamaan di samping. Kemudian correction for correlated error akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, next. Jadi kita telah mengasumsikan bahwa semua elemen kesalahan yang berada dalam satu pengujian adalah independen dari yang lain. Jadi misal ketika instrumen yang sama digunakan untuk mengukur variabel yang berbeda, kesalahan sistematis instrumen antara variabel-variabel tersebut berkorelasi. Jadi beberapa instrumen dikalibrasi dengan standar yang sama. Kemudian ketidakpastian sistematis dalam standar dilewatkan ke masing-masing instrumen. Jadi oleh karena itu kesalahan ini berkolerasi. Efek numerik dari kesalahan berkolerasi pada ketidakpastian tergantung pada hubungan fungsional antara variabel dan besaran kesalahan sistematis unsur yang berkorelasi. Jadi kami sekarang memperkenalkan koreksi untuk mengobati kesalahan sistematis yang berkolerasi. Next. Jadi dari hasil R yang ditentukan melalui hubungan fungsional antara variabel bebas yang diukur dari X, I1, 2, di mana L adalah jumlah variabel bebas yang terlibat. Jadi X tunduk pada kesalahan sistematis unsur dengan ketidakpastian standar. K, di mana K sama dengan 1,2 atau K mengacu pada masing-masing hingga salah satu elemen kesalahan K. Jadi sekarang biarkan H dari kesalahan unsur K ini berkorelasi antara variabel sementara sisanya tidak berkorelasi. Jadi ketika kesalahan berkorelasi dimasukkan ketidakpastian standar sistematis dalam hasil perkiraan dengan rumus yang sudah dicantumkan ini, di mana indeks selanjutnya yaitu di mana indeks J adalah counter sama dengan I plus 1 dengan persamaan seperti di bawah. Oke, next.
Jadi persamaan pertama BR memperkenalkan covariance seperti di samping untuk memperhitungkan kesalahan berkolerasi, dan ini ditemukan dari rumus di bawah ini, di mana H adalah jumlah error unsur yang berkolerasi antara variabel XI dan XJ, dan H adalah counter untuk setiap kesalahan berkorelasi. Next. Kemudian untuk subbab selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu non-symmetrical systematic uncertainty interval. Gambar di samping merupakan hubungan antara nilai rata-rata yang diukur, nilai rata-rata distribusi kesalahan, dan ketidakpastian sistematis untuk menangani ketidakpastian simetrik. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian distribusi error dan nilai rata-rata pengukuran dituliskan sebagai berikut. G sama dengan dan X bar sama dengan menjadi BX bar plus min BX bar min. Ketidakpastian standar sistematis memiliki lebar rata-rata BX bar plus BX bar plus min X bar min BX bar min per 2. Untuk menyatakan nilai sebenarnya dapat menggunakan ketidakpastian standar gabungan UX sama dengan akar BX bar kuadrat plus SX bar kuadrat. Untuk mencari perkiraan interval kepercayaan untuk derajat kebebasan yang besar, kita dapat menyatakan seperti persamaan di berikut. Jika kita memodelkan distribusi error sebagai distribusi rektangular, maka kita asumsikan bahwa batas-batas yang ditentukan menggunakan BX bar min to BX bar plus menentukan batas-batas distribusi tersebut, maka ketidakpastian standar sistematisnya adalah BX bar sama dengan X bar plus BX bar plus min X bar min BX bar min per akar 12. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.